Halo semuanya, selamat datang. Kali ini, yuk kita jelajahi Cianjur, sebuah daerah yang bukan cuma soal pemandangan indah aja loh, tapi juga jadi pusatnya nilai-nilai luhur masyarakat Sunda. Coba deh bayangin sejenak. Ada hamparan tanah subur yang diapit pegunungan yang gagah, terus dialiri sungai-sungai yang ngasih kehidupan. Nah, kayak gitulah gambaran pertama soal Cianjur. Sebuah tanah pertanian yang subur banget, posisinya strategis di jalur sejarah antara Bogor dan Bandung. Tapi, di balik pemandangannya yang adem ayem ini, ternyata ada cerita yang dalam banget. Jadi, apa sih sebenarnya kisah di balik tanah ini? Dan gimana caranya Cianjur bisa tetap ngejaga identitasnya yang unik itu selama berabad-abad? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kalau mau ngertiin Cianjur, kita harus lihat dulu nih hubungan yang dalam banget antara tanah, air, sama adat istiadat yang ngebentuk sejarah awalnya. Nah, tahu nggak? Nama Cianjur itu sendiri udah jadi kuncinya. Nama ini tuh gabungan dari dua kata. Ci yang artinya air, dan anjur yang bisa berarti aliran. Jadi dari namanya aja udah kebayang kan? Ini adalah tanah yang kaya banget sama sungai dan mata air. Ya, sumber kehidupan masyarakatnya dari dulu banget. Kalau kita tarik mundur ke sejarahnya, Cianjur ini dulunya bagian dari kerajaan Sunda Pajajaran yang besar itu. Nah, pas kerajaannya runtuh di akhir abad ke-16, daerah-daerah pedalaman kayak Cianjur ini nggak ikut hilang gitu aja. Malah sebaliknya, Cianjur jadi semacam benteng pertahanan terakhir buat budaya Sunda. Disinilah orang-orangnya gigih banget ngejaga adat dan tradisi leluhur biar nggak punah. Di tengah-tengah masa transisi yang genting ini, muncullah satu sosok yang penting banget. Sosok yang jadi pondasi baru bagi Cianjur. Namanya Dalem Cikundul. Jadi, setelah Pajajaran runtuh kan ada kekosongan kekuasaan tuh. Nah, masuk abad ke-17, muncul seorang pemimpin bernama Raden Arya Wangsa Goparana. Beliau inilah yang nantinya lebih dikenal dengan nama Dalam Cikundul. Dialah yang ngebuka wilayah ini, bikin pusat pemerintahan baru, yang akhirnya jadi cikal bakal Kabupaten Cianjur yang kita kenal sekarang. Tapi perannya Dalem Cikundul ini jauh lebih dari sekedar babat alas loh. Dia itu ibarat arsiteknya Cianjur. Dialah yang meletakkan fondasi pemerintahan dan budaya yang ngebentuk karakter Cianjur sampai sekarang. Bisa dibilang, dialah cikal bakal yang sesungguhnya. Oke, dari soal pemerintahan, sekarang kita geser ke jantungnya nih, ke jiwa spiritual dan budayanya. Semuanya ini terangkum dalam satu filosofi yang indah tapi juga kuat banget. Ini dia 3 pilar kehidupan orang Cianjur, Ngaos, Mamaos, dan Maenpo. Apa aja tuh? Pertama, Ngaos artinya belajar atau mendalami ilmu agama. Kedua, Mamaos. Ini soal cinta sama seni dan budaya, terutama seni suara khas Sunda. Dan yang ketiga, Maenpo, yaitu menguasai ilmu bela diri. 3 hal ini kalau digabung jadi semacam kompas hidup buat masyarakat Cianjur. Filosofi ini bukan cuma slogan kosong ya. Ini benar-benar cerminan keseimbangan yang pas banget. Ada ketaatan beragama, ada kehalusan seni, dan ada juga ketangguhan diri. Kombinasi inilah yang ngebentuk karakter orang Cianjur yang kita kenal sekarang. Lembut, sopan, beretika, tapi di saat yang sama juga kuat dan tangguh. Tentu aja, fondasi yang udah sekuat ini nggak dibiarin tenang-tenang aja. Pasti ada ujiannya. Nah, era kolonial datang dan bawa tantangan yang benar-benar baru buat Cianjur. Zaman Belanda ini kayak pedang bermata dua buat Cianjur. Di satu sisi bebannya berat banget. Cianjur dijadiin lumbung padi buat Batavia, yang artinya rakyatnya kena tanam paksa dan pajak yang tinggi. Tapi ada sisi lainnya juga. Secara nggak sengaja, periode ini justru malah bikin struktur administrasi kabupaten jadi lebih kuat dan lebih formal. Dan yang paling keren, di tengah semua tekanan dari luar itu, budaya Sunda yang udah berakar kuat di Cianjur ini terbukti tangguh banget. Nggak luntur sama sekali, malah terus hidup bahkan berkembang jadi simbol identitas yang kuat. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana semua sejarah panjang ini kelihatan di zaman sekarang? Apa sih warisan yang masih hidup di Cianjur hari ini? Identitas Cianjur sekarang ini ya cerminan langsung dari sejarahnya. Cianjur tetap jadi daerah agraris yang penting, terus jadi pusat pesantren juga, ini kan ngarusin pilar Ngaos tadi. Kesenian tradisionalnya juga masih hidup banget sebagai napas dari Mamaos. Dan yang pasti, masyarakatnya masih menjunjung tinggi etika. Inilah bukti nyata keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Kisah Cianjur ini ngajarin kita banyak hal ya, soal ketenangan dan keteguhan. Dari cerita mata air dan sawah, dari sosok Dalem Cikundul sampai ke era Indonesia modern.
Cerita ini ninggalin kita satu pertanyaan yang penting banget buat direnungin. Gimana sih caranya sebuah tradisi bisa tetap hidup, tetap relevan di tengah gempuran arus modern yang kenceng banget? Dan mungkin Cianjur punya salah satu jawabannya.